Halo teman-teman semua, aku Sadam Permana, sarjana hukum yang akan membahas kasus hukum setiap minggunya. Dan di minggu ini, kita akan membahas kasus di Jepang tentang seorang pembunuh yang bermain Twitter. Tokyo kota yang dikenal aman, tertib, dan bersih. Tapi siapa sangka di balik gemerlapnya neon dan keramaian Shibuya, ada satu kisah kelam yang bikin bulu kuduk merinding. Tahun 2017, seorang pria biasa menggunakan media sosial untuk mencari orang-orang yang merasa hidupnya sudah berakhir. Bukan untuk menolong, tetapi untuk 9 orang menjadi korban. Dunia menyebutnya The Twitter Killer. Pada tahun 2017, di Jepang itu heboh banget dengan satu akun Twitter ini, @hangingpro. Di bio-nya itu tertulis, "Aku ingin membantu orang yang ingin mati." Akun ini dioperasikan oleh pria bernama Takahiro Shiraishi, seorang laki-laki berusia 27 tahun yang hidupnya tampak biasa. Tapi di balik hal yang biasa itu tersimpan sisi gelap yang pasti akan membuat kita sangat amat merinding. Ia memanfaatkan Twitter untuk mencari orang-orang depresi, kesepian, dan merasa ingin mengakhiri hidupnya. DM pertama, perangkap yang terlihat seperti harapan. Salah satu korban berusia 17 tahun. Pernah menulis di Twitter, "Aku ingin mati, tapi tak berani melakukannya sendirian." Dan tak lama kemudian, masuklah DM dari @hangingpro ini. "Kalau kau benar-benar ingin mati, aku bisa menemanimu. Aku tak ingin kau sendirian." Kata-kata ini terdengar seperti orang yang sedang berempati. Padahal ini adalah kata-kata yang menuju kepada maut. Akhirnya mereka bertemu. Pertemuan pertama di lorong sunyi Zama. Remaja itu akhirnya setuju untuk bertemu di apartemen Shiraishi di kota kecil Zama, prefektur Kanagawa, sekitar 60 km dari Tokyo. Ia datang di malam hari, lampu-lampu lorong apartemen termaram, suara jangkrik samar, dan Shiraishi menyambutnya dengan senyum yang sangat lembut. Dia bilang, "Masuk aja, kita bicara sebentar," katanya. Tak ada yang tahu bahwa itu adalah langkah terakhir dari gadis yang berusia 17 tahun. Di dalam apartemen berukuran 13 meter persegi itu, Shiraishi menawarkan minuman dan obat tidur ringan. Korban mulai lemas. Dan disitulah Shiraishi mulai kick korban hingga tewas. Setelah memastikan korban tidak bernapas, ia melakukan tindakan yang sangat amat keji. Ia melasi korban menggunakan gergaji dan pisau dapur. Bagian tubuh korban dibungkus plastik, disimpan dalam kotak pendingin atau cooler box, dan disembunyikan di dalam lemari. Untuk menutupi bau busuknya, ia menaburkan pasir kucing di atas potongan tubuh korban. Beberapa bagian ia buang perlahan demi perlahan. Pada hari pembuangan sampah rumah tangga. Gimana menurut lo, Bro? Gue sih kasian banget ya. Itu perempuan masih 17 tahun. Itu udah gak bisa ditoleransi lagi sih. Dan metode ini tuh gak cuma dilakukan sekali, tapi 9 kali. Antara Agustus hingga Oktober 2017, Shiraishi membunuh 9 orang, 8 perempuan dan 1 orang pria. Semua korbannya itu dikenal lewat Twitter. Semua datang ke apartemennya secara sukarela. Sebagian besar hanya ingin curhat untuk mencari teman bicara. Tapi Shiraishi memanfaatkan kepercayaan mereka.
Dan di kalangan media Jepang, ia dikenal sebagai Zama Butcher atau Twitter Killer. Akhirnya, korban-korban ini keluarganya panik banget karena korban-korban ini tidak hilang, dan pada akhirnya salah satu korban itu kakaknya berusaha untuk mencari adiknya. Dilacaklah akun Twitternya dan ditemukan DM terakhir dari si Shiraishi ini dengan mengirimkan alamat dari Shiraishi. Tanggal 31 Oktober 2017, polisi datang ke apartemennya dengan nomor kamar 205. Begitu pintu dibuka, bau busuk menyengat sudah sangat amat tercium dan ditemukan 3 cooler box besar, 5 kotak perkakas, dan di dalamnya ada tubuh manusia, ada tulang, ada kepala, ada sisa rambut. Polisi menghitung korban, Shiraishi ditangkap, dan hal yang membuat orang bertanya-tanya adalah saat ditangkap, Shiraishi ini tampak sangat amat tenang. Dan dia mengeluarkan statement yang membuat kita bertanya-tanya. Dia bilang kayak gini, "Aku tidak tahu kenapa semua orang marah. Mereka ingin mati dan aku membantunya." Gimana menurut lo, Bro? Ya, sama aja salah sih, tetap salah. Karena ini mindsetnya salah banget. Karena dia sudah jelas menyalahi takdir, mengawali takdir, dan mengambil nyawa daripada korban. Dan dalam hal ini kan ada semacam obsesi berarti dari dia. Menurut gue ada obsesi dari dia pribadi, suka membunuh. Dan itu dibalut dengan quote unquote menyelamatkan orang yang memang terkesan depresi. Kalau ingin menyelamatkan, kita kasih support system yang selayaknya dibutuhkan oleh orang-orang yang memang depresi dan ingin mengakhiri hidupnya. Bukan dengan literally mengakhiri hidup dari para korban ini. Sidang akhirnya dimulai. Dalam sidang di pengadilan distrik Tokyo, Shiraishi mengaku bersalah. Namun kemudian dia memberikan pembelaan yang sangat amat absurd. Dia bilang dia menolong korban untuk bunuh diri. Menolong korban. Setelah 3 tahun proses hukum, pengadilan memvonis Shiraishi hukuman mati pada tanggal 15 Desember tahun 2020. Pada 27 Juni 2025, Shiraishi dieksekusi gantung di Tokyo Detention House. Bagaimana kemudian pengaturan hukuman mati yang ada di Jepang, dan mungkin kita akan bahas juga dengan yang ada di Indonesia. Nah, ketika kita melihat kasus di Jepang, dasar hukumnya tuh ada di pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jepang atau Penal Code of Japan, yang isinya siapapun yang sengaja membunuh orang lain akan dihukum mati, penjara seumur hidup, atau penjara minimal 5 tahun. Dan Jepang itu uniknya teman-teman, mempertahankan hukuman mati dengan mekanisme atau metode hukuman gantung kepada para pelaku. Dan ini biasanya hanya diterapkan untuk kasus dengan banyak korban atau tingkat kekejaman yang sangat amat luar biasa. Lalu bagaimana jika kasus serupa itu terjadi di Indonesia? Mari kita melihat pasal 338 KUHP Indonesia yang menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Tapi jika ini dilakukan secara berencana, maka masuk ke dalam pasal 340 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau selama 20 tahun. Artinya, kalau kasus ini terjadi di Indonesia, maka pelaku bisa dijatuhi hukuman mati. 9 nyawa hilang di tangan 1 orang. Semua bermula dari sosial media. Ini yang menurut aku paling mengerikan sekali ya teman-teman. Ketika misalnya memang kita tidak tahu siapa di balik akun sosial media tersebut. Apakah dia seorang kawan atau seorang lawan? Sekali lagi kasus ini terjadi karena adanya permasalahan kesehatan mental. Jika kalian atau teman-teman di sekitar kalian sedang mengalami permasalahan mental, bantu dengan memberikan support yang dibutuhkan. Moral support itu sangat dibutuhkan untuk siapapun yang mengalami permasalahan mental pulih dari penyakitnya.
Kasus ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kesehatan mental itu sangat penting untuk kita jaga. Dan prinsip kehati-hatian di dalam bertemu seseorang yang tidak kita kenal di sosial media harus selalu kita terapkan. Semoga semua korban mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan. Aku Sadam Permana, terima kasih telah membahas kasus ini secara bersama. Sampai bertemu di kasus hukum berikutnya.